Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hania Rafifah bersama teman saya Anantarisya Bania. Di sini kami berdua akan membahas tentang teori perkembangan dalam psikologi pendidikan. Langsung saja ke materi yang pertama. Materi pertama yaitu ada di pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini itu kita memahami definisi psikologi pendidikan yang akan mempelajari bagaimana manusia itu belajar dan berkembang dalam lingkungan pendidikan. Cabang ilmu psikologi yang fokus pada bagaimana individu belajar meliputi dari aspek kognitif, emosional, sosial, dan moral. Yang berikutnya itu pentingnya memahami teori perkembangan. Teori perkembangan memberikan wawasan penting kepada pendidik untuk memahami tahapan dan kebutuhan siswa agar dapat mengajar secara efektif. Yang ketiga yaitu tujuan pembahasan. Tujuan pembahasannya yakni menjelaskan teori-teori perkembangan utama, mengidentifikasi implikasi praktis dari teori-teori tersebut dalam pendidikan. Psikologi pendidikan itu sendiri adalah kunci untuk memahami bagaimana siswa belajar, dan dengan mempelajari teori perkembangan ini kita diharapkan untuk dapat mendukung siswa dalam menghadapi tantangan perkembangan mereka. Tujuan utama kita hari ini adalah menggali teori-teori tersebut dan bagaimana menerapkannya dalam pendidikan sehari-hari. Yang berikutnya. Yang berikutnya itu adalah teori perkembangan yang akan dibahas oleh saya. Nah, pertama, sebelum ke aspek-aspek perkembangan, kita akan menggali dulu pengertian dari teori perkembangan itu. Nah, teori perkembangan ini adalah teori yang menjelaskan perubahan psikologis, fisik, sosial, dan moral yang terjadi sepanjang kehidupan seseorang. Aspek-aspek dari perkembangan ini itu adalah aspek kognitif, ada emosional, dan lain-lain. Pertama, ada aspek kognitif, di mana dalam aspek kognitif ini berkaitan dengan cara individu berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Selanjutnya ada aspek emosional. Aspek emosional ini berkaitan dengan perkembangan perasaan dan kemampuan seseorang dalam mengelola emosi. Lalu ada aspek sosial, di mana aspek sosial ini adalah berhubungan dengan kemampuan membangun hubungan dengan orang lain. Lalu selanjutnya ada aspek moral, guys. Nah, aspek moral ini berkaitan dengan pengembangan nilai-nilai etika dan perilaku yang sesuai. Nah, teori perkembangan ini mencakup berbagai aspek penting dari kehidupan siswa. Ini adalah dasar tentunya untuk memahami bagaimana mereka berpikir, merasa, dan berinteraksi. Oke, mari kita perhatikan masing-masing aspek lebih rinci dalam pembahasan berikutnya. Baik, yang pertama itu teori perkembangan menurut Jean Piaget. Teori perkembangan menurut Jean Piaget ini terjadi pada teori perkembangan kognitif dalam 4 tahapan. Yang pertama itu sensori motor. Sensori motor terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun, di mana anak-anak belajar melalui eksplorasi indera dan tindakan fisik mereka. Yang berikutnya ada praoperasional. Praoperasional terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun, yaitu terjadinya pemikiran simbolis yang muncul, tetapi anak-anak masih egosentris dan sulit memahami sudut pandang orang lain. Yang berikutnya itu operasional konkret. Terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun, di mana anak-anak mulai memahami logika konkret dan dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan objek nyata. Yang berikutnya operasional formal. Terjadi pada usia 11 tahun ke atas,
di mana pemikiran abstrak itu berkembang, yang memungkinkan siswa untuk berpikir secara hipotesis dan logis. Implikasi untuk pendidikannya itu adalah menggunakan aktivitas yang sesuai dengan tahap kognitif siswa. Yang berikutnya, berikan pengalaman langsung untuk anak-anak seperti melakukan banyak permainan yang edukatif. Yang berikutnya, dorongan pemikiran abstrak pada siswa yang lebih tua melalui diskusi dan eksplorasi masalah kompleks. Menurut Piaget, setiap anak mengalami tahap perkembangan kognitif yang unik. Sebagai pendidik, kita harus memastikan bahwa pembelajaran dirancang untuk mendukung tahap perkembangan mereka. Oke, next, selanjutnya ada teori perkembangan menurut Lev Vygotsky. Nah, menurut Lev Vygotsky ini, beliau adalah mengusulkan tentang teori sosial atau kultural, ya. Nah, dalam teori sosial ini, konsep utamanya itu adalah ZVD atau Zone of Proximal Development, dan juga scaffolding. Konsep pertama ada ZVD, ya, di mana ZVD ini adalah zona perkembangan potensial yang di mana siswa itu dapat belajar lebih banyak dengan bantuan orang lain. Selanjutnya ada scaffolding. Scaffolding ini adalah dukungan yang selanjutnya itu ada scaffolding. Nah, scaffolding ini dukungan yang diberikan oleh pendidik atau teman sebayanya untuk membantu siswa mencapai potensi yang maksimal. Selanjutnya ada implikasi dalam pembelajarannya, itu dapat menggunakan pembelajaran yang kolaboratif, yaitu bisa dengan memberikan bantuan secara bertahap dan kurangi ketika siswa mulai mampu mandiri, lalu dapat melibatkan siswa dalam kegiatan berkelompok untuk mempercepat pembelajaran. Dan juga tentunya pembelajaran itu harus berstrategi yang kolaboratif gitu ya, untuk memfasilitasi interaksi sosial mereka. Nah, teori Vygotsky ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran dengan mendukung siswa dalam ZVD mereka, lalu kita dapat membantu mereka berkembang lebih cepat dan lebih efektif. Baik, yang berikutnya itu ada teori perkembangan menurut Erik Erikson, yang dimana Erik Erikson sendiri membahas tentang teori psikososialnya. Setiap tahap memiliki konflik utama seperti kepercayaan versus ketidakpercayaan pada bayi, ataupun identitas versus kebingungan pada remaja. Pengalaman positif di setiap tahap membangun dasar untuk tahap berikutnya. Dampak dalam pendidikannya yaitu pendidik harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk membantu siswa mengatasi konflik psikososial mereka. Berikan kesempatan kepada siswa untuk membangun identitas mereka melalui eksplorasi. Tahap psikososial Erikson memberikan wawasan penting tentang bagaimana siswa berkembang secara emosional dan sosial. Hal ini pendidik harus menjadi pendukung utama dalam setiap tahapan ini. Oke, next, selanjutnya ada teori perkembangan menurut Kohlberg. Nah, Kohlberg ini mencetuskan teori perkembangan moral. Ada 3 tingkatan perkembangan moral, yaitu ada prakonvensional, konvensional, pasca konvensional. Pertama ada prakonvensional, di mana dalam prakonvensional ini melibatkan gitu ya. Nah, setiap tahapnya itu dalam prakonvensional itu adalah anak-anak itu mulai mematuhi aturan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan. Selanjutnya ada konvensional. Dalam konvensional itu individu lebih mengikuti aturan ya, karena ingin diterima oleh masyarakat. Yang selanjutnya itu adalah pasca konvensional. Dalam pasca konvensional itu adalah keputusan moral berdasarkan pada prinsip etika universal. Ada pun aplikasi dalam pendidikan. Pertama, dapat dengan mengajarkan nilai-nilai moral mulai diskusi kasus nyata, lalu dapat
memberikan contoh moral kepada siswa. Collaboratif ini membantu kita memahami bagaimana siswa mengembangkan nilai-nilai moral, diskusi, dan pembelajaran berbasis kasus yang sangat efektif dalam mendukung perkembangan ini. Baik, yang berikutnya itu teori perkembangan Bandura. Teori perkembangan Bandura yaitu teori pembelajaran sosial yang akan membahas konsep-konsep utamanya yaitu konsep observasi, konsep modeling, dan konsep self-efficacy. Yang pertama itu konsep observasi. Anak akan belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Kemudian modeling. Anak akan meniru perilaku yang dilihat sebagai penting ataupun sukses. Selanjutnya itu self-efficacy, yaitu keyakinan pada kemampuan diri sendiri untuk berhasil. Implikasinya itu ciptakan lingkungan belajar yang positif, jadilah model yang baik bagi siswa, kemudian dorong siswa untuk percaya diri melalui pengalamannya. Bandura itu menunjukkan bahwa pembelajaran tidak selalu terjadi melalui instruksi langsung. Observasi dan lingkungan sangat mempengaruhi perilaku siswa. Nah, selanjutnya ada implikasi teori perkembangan dalam pendidikan. Pertama itu harus menyesuaikan desain kurikulum sesuai dengan tahapan perkembangan siswa. Lalu selanjutnya adalah metode pengajaran yang sesuai tentunya ya. Pertama ada desain kurikulum. Nah, desain kurikulum ini harus menyesuaikan dengan tahapan perkembangan siswa. Untuk apa? Tentunya untuk memaksimalkan pembelajaran. Selanjutnya ada metode pengajaran yang sesuai. Metode pengajaran yang sesuai ini dapat menggunakan pendekatan seperti pembelajaran berbasis proyek, lalu ada eksplorasi, dan kolaborasi untuk mendukung kebutuhan siswa. Nah, semua teori perkembangan ini tentu memberikan wawasan tentang cara terbaik untuk mendukung siswa. Nah, dengan mengintegrasikan teori-teori ini ke dalam praktik pendidikan, tentunya kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih holistik dan bermakna. Oke, yang berikutnya ataupun terakhir itu kesimpulan. Teori perkembangan membantu kita untuk memahami bagaimana siswa belajar dan tumbuh pada setiap tahapan kehidupannya. Teori Piaget, Vygotsky, Erikson, Kohlberg, dan Bandura memberikan kerangka kerja untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Penting bagi pendidik untuk menerapkan pendekatan yang sesuai guna untuk mendukung perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan moral siswa. Sebagai kesimpulan lainnya, itu teori perkembangan adalah fondasi yang kuat untuk pendidikan yang efektif. Dengan memahami teori ini, pendidik dapat membantu siswa mencapai potensi mereka sepenuhnya. Udah mungkin. Baik, cukup sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.